Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semua kan? Oke, kembali lagi di YouTube channel Gilang Marianto. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan like, comment, and share ke semua teman-teman kalian. Oke, jadi video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi di video kali ini kita akan belajar materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadi lanjut, A. Memahami Al-Quran, hadis, dan izhar sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Substansi dakwah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Yang kedua ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Nah, ajaran-ajaran ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada akidah dan dua akhlak mulia. Next, yang kedua strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang A ada dakwah secara rahasia atau diam-diam. Nah, strategi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dakwah secara rahasia dan yang kedua ada dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bin al-hajj. Jadi kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu dakwah secara rahasia atau diam-diam. Mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala, maka Rasulullah memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai dakwanya dengan orang terdekat, seperti saudara dan sahabat. Rumah Rasulullah SAW atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Orang-orang pertama atau ashab kunal awalun yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah atau istrinya, Ali bin Abi Thalib adik sepupunya, Zaid bin Harisah atau pembantu yang diangkat menjadi anak. Jadi Rasulullah ini mempunyai pembantu tapi diangkat menjadi seorang anak. Dan yang terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq atau sahabatnya. Next kita lanjut yang B, dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bin al-hajj. Dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bin al-hajj dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Pertama-tama dakwah dilakukan kepada sanak keluarganya dan penduduk kota Mekah yang saat itu penyembahannya kepada berhala begitu kuat. Dari kalangan keluarga, ia mengajak paman-pamannya termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal sangat menentang Rasul. Mereka menentang mentah-mentah ajakan Rasulullah SAW. Berbagai ajakan, cemoohan, hinaan, bahkan ancaman tersebut tidak lantas membuat Rasulullah SAW berputus asa dan berhenti melakukan dakwah. Namun, beliau makin bertantang untuk terus mengajak masyarakat untuk memeluk agama tauhid yang biasa disebut agama Islam. Dengan semangat kerasulannya serta keyakinan dan kebenaran ajaran ilahi, erakan dakwah Rasulullah SAW makin tersebar luas. Teman, sahabat, bahkan orang tidak dikenalnya, baik dari kalangan bangsawan terhormat maupun dari golongan hamba sahaya, banyak yang mendengar dan memahami ajaran Islam, kemudian memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW makin tegas, lantang, dan berani, tetapi tetap komitmen terhadap tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai Rasul. Yang B, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, kaum kafir Quraisy telah berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat dihentikan. Puncak dari kejengkelan mereka dengan cara memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik.
Ada beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesombongan dan keangkuhan. 2. Fanatisme buta terhadap leluhur. Dan yang terakhir, yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jadi tadi ada kata memboikot atau boikot. Nah, itu artinya adalah memblokir ataupun tidak berurusan lagi dengan Rasulullah SAW. Lanjut, berikut ada contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Yang pertama, ada suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Safa. Ia menercah dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW. Dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'aid melihat Rasulullah SAW bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya, menyeretnya keluar masjid. Yang ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kajinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor padanya. Yang keempat, Quraisy memboik kaum muslimin, yaitu tidak berurusan lagi dengan kaum muslimin. Jadi begitu sadisnya Rasulullah SAW mempertahankan agama Islam dan memperteguh agama Islam. Next, perjanjian Aqabah. Kerasnya penolakan dan perlawanan Quraisy mendorong Nabi Muhammad SAW melancarkan dakwanya kepada kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy. Tanpa diketahui seorang pun, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Di sana ia menemukan Thaqif dengan harapan agar ia dan masyarakat mau menerimanya dengan memeluk agama Islam. Thaqif dan masyarakatnya menolak Nabi dengan kejam. Tak seorang pun dari mereka mau menyambut dan mendengar dakwah Nabi. Bahkan Bani Hanifah menolak dengan cara sangat buruk. Amir menunjukkan ambisinya. Ia mau menerima ajakan Nabi dengan syarat jika Nabi memperoleh kemenangan, kekuasaan harus berada di tangannya. Pada musim jarah tahun berikutnya, datanglah 12 orang penduduk Yasrib menemukan Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Di tempat ini mereka berikrar pada Nabi yang kemudian dikenal Perjanjian Aqabah I. Pada Perjanjian Aqabah I ini, orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang, dengan menolak berbuat kebaikan. 2 diantaranya perempuan. Kesempatan ini diguna Nabi melakukan pertemuan rahasia dengan para pemimpin mereka. Kita lanjut, yang ada peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Para sahabat pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki dan 4 perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana, mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najshi atau sebutan untuk Raja Abyssinia. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya, berangkat sebanyak 80 orang laki-laki, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam hijrah. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Peristiwa Ikrar Aqabah II ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu, tekanan intimidasi dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Sampai di Qub, 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Tak lama kemudian, Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Ketika Nabi memasuki Yasrib, ia dieluk-elukan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu,
nama Yastrib diganti dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatun, memancar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul yang diutus kepada manusia untuk memberikan bimbingan jalan yang lurus dengan pejuang yang gigih. Beliau berhasil merubah kebiasaan umat manusia dari keburukan kepada jalan kebenaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umat Islam untuk menjadikan beliau sebagai contoh dan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lindungan keluarga, agama, masyarakat, dan bernegara. Substansi dakwah Nabi di Madinah membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Strategi dakwah Nabi SAW di Madinah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada raja dan menaklukkan Mekah. Jadi saran dari saya untuk lebih mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu meyakini apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah merupakan landasan untuk kita bertindak agar setiap apa yang kita lakukan atau laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekianlah video pembelajaran dari saya dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman kalian tahu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.